Tugas 6. Geografi. Nama kelompok Muhammad Taufik Khairul Zikri Dea Novrianti. Bentuk negara maju dan negara berkembang. Pengertian kerjasama. 1. Perdagangan internasional, ekspor impor barang konsumsi dan bahan baku maupun jasa, tenaga ahli dan konsultan. 2. Pertukaran saran dan prasarana atau faktor-faktor produksi tenaga kerja, teknologi, mesin, peralatan, software, dan modal. 3. Hubungan utang piutang timbul karena adanya kegiatan perdagangan internasional dan pembayaran atas sarana dan prasarana produksi yang umumnya dilakukan dengan sistem kredit. Bentuk kerjasama negara maju dan negara berkembang. 1. Berdasarkan letak geografis, kerjasama ekonomi internasional merupakan kerjasama yang diikuti oleh negara yang berasal dari belahan dunia. Kerjasama ekonomi regional, kerjasama ekonomi yang anggotanya merupakan negara-negara yang berasal dari wilayah tertentu. Misalnya adalah ASEAN, yaitu Organisasi Regional Asia Tenggara. Kerjasama ekonomi antar regional, kerjasama ekonomi yang dijalankan oleh dua lembaga ekonomi atau lebih. Misalnya adalah kerjasama antara Uni Eropa dengan ASEAN. 2. Berdasarkan banyaknya negara peserta, kerjasama ekonomi bilateral merupakan kerjasama ekonomi yang dijalankan oleh dua negara. Contohnya adalah kerjasama JTF, EFC yang merupakan kerjasama antara Indonesia dengan Korea Selatan. Selain kerjasama dalam bidang ekonomi, kerjasama bilateral juga berfokus pada pendidikan, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Multilateral merupakan kerjasama ekonomi yang diikuti oleh dua atau lebih banyak negara. Negara dari manapun dapat mengikuti kerjasama ini. Misalnya adalah IMF dan OPEC. Pada kerjasama multilateral, kerjasama yang dilakukan antara lain ekonomi serta pendidikan, sosial dan budaya. 3. Berdasarkan tujuan dan lapangan usaha. Berdasarkan lapangan usaha yang sama merupakan kerjasama ekonomi yang dilatar belakangi oleh kesamaan bidang usaha. Misalnya OPEC. Berdasarkan tujuan yang sama merupakan kerjasama ekonomi yang dilatar belakangi oleh tujuan yang sama. Contohnya adalah ILO yang merupakan organisasi yang memperjuangkan ketenaga kerjaan para anggotanya. Dampak pasar bebas bagi Indonesia. 1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk dalam negeri. 2. Hambatan dalam berdagang berkurang hingga tidak ada. 3. Peningkatan ekspor sehingga meningkatkan pendapatan nasional Indonesia. 4. Mendorong kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Tidak hanya dalam bentuk modal, namun juga dalam bentuk transfer ilmu, pengetahuan, dan teknologi. 5. Menghidupkan sektor pariwisata sehingga menambah jumlah wisatawan ke Indonesia. Sekian, terima kasih.